Pemirsa, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Ariel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan topik yang sedang menjadi kontroversi dan heboh di kalangan masyarakat, yaitu terkait dengan kasus perundungan oleh anak artis di sekolah. Simak videonya sampai tuntas, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terjadi perbincangan hangat tentang beredarnya video di media sosial yang menampilkan seorang anak artis yang melakukan perundungan atau bullying. Dikatakan dalam postingan tersebut bahwa korban sampai masuk ke rumah sakit karena mengalami sejumlah luka akibat perundungan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa dugaan kasus bullying atau perundungan ini dilakukan oleh salah satunya oleh anak dari artis tanah air yang ternama, yaitu Vincent. Saat ini pihak sekolahan, yaitu Sekolah Internasional Binus di Serpong, Tangerang, telah membenarkan bahwa anak dari Vincent benar terseret dalam kasus bullying tersebut. Pihak sekolah akan membantu penyelidikan pihak kepolisian untuk selanjutnya memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku. Lantas, bagaimana pengaturan hukum atas perundungan kepada anak yang terjadi di sekolahan? Simak videonya sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, perundungan atau biasa disebut dengan bullying adalah proses, cara, atau perbuatan merundung. Perundungan berasal dari kata rundung yang memiliki arti mengganggu, mengusik secara terus-menerus, dan menyusahkan. Perundungan adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Tujuan seseorang melakukan perundungan umumnya adalah untuk mendominasi, mengendalikan, atau menyakiti korban secara fisik, emosional, maupun psikologis. Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Yang dimaksud dengan lingkungan satuan pendidikan adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan. Sementara itu, yang dimaksud dengan pihak lain antara lain adalah petugas keamanan, kemudian ada petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah. Adapun dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Lebih lanjut, dalam ketentuan pasal 80 peraturan yang sama mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Dalam hal anak, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mengalami luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Dan dalam hal anak, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang mengalami luka berat tadi kemudian mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Selanjutnya adalah pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang perundungan yang dilakukan di tempat umum dan mempermalukan harkat martabat seseorang. Konteks dari dua pasal tersebut adalah mengatur terkait dengan perundungan secara verbal atau niat untuk mempermalukan dari korban, jadi bukan secara fisik. Dalam pasal 310 diatur bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jadi mengingat bahwa perundungan tidak selalu bersifat fisik, maka menyerang kehormatan atau nama baik seseorang di muka umum juga bisa termasuk dari bentuk perundungan yang dapat dipidana dengan pidana pencemaran nama baik.
Pasal 311 KUHP mengatur bahwa jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam dengan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Artinya, jika orang yang melakukan perundungan dengan mencemarkan nama baik orang lain ternyata tidak terbukti bahwa apa yang dikatakannya benar, jadi yang dikatakan oleh orang yang berundung itu ternyata tidak bisa dibuktikan, maka ia dapat dipidana sebagai perbuatan fitnah. Tidak cukup sampai di situ, salah satu jenis perundungan yang mungkin terjadi adalah cyberbullying atau perundungan di media sosial yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE yang disebut pasal cyberbullying dalam bentuk penghinaan, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pasal 27A mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Menurut penjelasan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang dimaksud dari perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik adalah perbuatan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan atau memfitnah. Apabila melanggar pasal ini sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat 4 peraturan yang sama, dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal 400 juta rupiah. Undang-Undang Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata, yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan atau bullying untuk menuntut ganti rugi material maupun imaterial terhadap pelaku kekerasan. Hal ini diatur dalam pasal 71D ayat 1, Jungtis pasal 59 ayat 2 huruf I dan pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur bahwa dalam pasal 71D ayat 1, setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf B, huruf D, huruf F, huruf H, huruf I, dan huruf J berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Adapun yang dimaksud sebagai hak restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian material maupun kerugian imaterial yang diderita oleh korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban. Pasal 59 ayat 2 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada I, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis. Terakhir, pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan atau psikis bagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf I dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Pemirsa, terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!